Assalamualaikum sahabat pena, bagaimana kabarnya nih? Semoga baik ya. Nah, sahabat pena, siapa nih yang suka ikut lomba menulis? Event lomba menulis ini biasanya hampir dilaksanakan setiap hari loh, baik di kalangan lokal, nasional, serta internasional dengan hadiah-hadiahnya yang menarik pula. Tidak hanya berhadiah uang tunai, dalam momen tertentu, hadiah yang didapatkan begitu mengesankan seperti tiket beasiswa, liburan, dan masih banyak lagi. Tentu tujuan mengikuti sebuah ajang lomba yakni untuk mengharapkan kemenangan untuk segera ditaklukkan dan dibawa pulang. Akan tetapi, setiap perlombaan tidak selalu berujung dengan kemenangan. Namun, siapa yang tidak mau memenangkan perlombaan dalam sebuah ajang lomba menulis? Hal tersebut merupakan impian setiap orang. Supaya kamu bisa menang dalam lomba menulis cerpen, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai tips dan triknya ya. Oh iya, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya ya. Oke, yang pertama, kamu harus mengikuti prosedur yang sudah ditentukan panitia. Dalam lomba kepenulisan maupun perlombaan yang lain, pihak panitia selalu menekankan syarat-syarat tertentu demi kelancaran event yang sedang mereka laksanakan. Dalam hal ini, para peserta diminta untuk mengikuti syarat ketentuan yang berlaku. Dalam ajang lomba menulis, biasanya pihak panitia meminta penulis untuk menyerahkan naskahnya. Panitia-panitia tersebut akan mengoreksi setiap naskah yang masuk. Mereka menyeleksi naskah-naskah tersebut dengan cara mengeceknya kembali apakah sudah mengikuti prosedur dengan baik atau tidak. Nah, untuk mengikuti ajang lomba menulis, kita sangat diwajibkan untuk terlebih dahulu prosedur-prosedur yang ditentukan. Seperti apakah kita harus meng-like postingan mereka dan membagikannya? Apakah kita harus mengikuti ketentuan mengirimkan sinopsisnya terlebih dahulu atau tidak? Yang kedua, sesuaikan dengan tema. Setiap lomba kepenulisannya pasti memfokuskan tema-tema tertentu sesuai dengan yang sedang, tren, atau momen yang akan dimeriahkan. Tema merupakan hal yang harus sangat kita perhatikan agar tulisan yang dibuat dapat terseleksi dengan baik ke tangan juri. Dalam momen-momen tertentu juga, panitia tidak terlalu menargetkan atau menentukan tema yang harus dibuat. Maka dari itu, sebelum mengikuti sebuah ajang perlombaan, syarat dan ketentuan harus dibaca dengan baik-baik ya. Yang ketiga, buat sesuatu yang wah. Ide kreatif sangatlah kita butuhkan dalam mengikuti perlombaan. Para peserta diminta untuk berkreasi dengan kepiawaian bersama tema tersebut. Untuk itu, sangat diwajibkan sekali jika ingin mengikuti sesuatu ajang perlombaan, buatlah sesuatu yang menarik, unik, dan tidak membosankan. Ciptakan karakter yang tidak membosankan dengan mengalurkan tulisan yang terarah jika yang ditulis merupakan teks non-fiksi. Jika tulis yang diminta adalah fiksi, buatlah jenis alur yang mencengangkan dan susah untuk ditebak. Tulislah cerita yang mengesankan berdasarkan pengalaman pribadimu, masyarakat sekitar, serta yang bernaungan di imajinasi menjadi sebuah produk tulisan yang brilian. Carilah sesuatu yang berbeda, bukan sesuatu yang biasa. Yang keempat, buatlah sebaik mungkin. Poin penilaian yang akan dilakukan para dewan juri tidak hanya meliputi isi dari pembahasan yang ada di dalam naskah yang mereka terima, tetapi juga fisik dari naskah tersebut. Dewan juri adalah orang-orang terpilih yang akan mengkritis naskah yang dibuat oleh para peserta. Maka, setelah naskahmu siap, cobalah untuk mengedit kembali tata bahasa yang kamu pakai. Editlah ejaan-ejaan yang selalu dan buat kata-kata yang tak bermakna yang bersifat tidak terlalu penting. Jika perlu, minta tolonglah ke teman-temanmu atau orang yang lebih berpengalaman untuk ikut mengedit naskah yang kamu buat. Yang kelima, jangan mengirim naskah saat deadline.
Pastikan naskah yang kau buat sudah selesai sebelum ketentuan waktu yang sudah panitia anggarkan dan segeralah kirim sebelum jangka waktu itu habis. Segeralah edit kembali naskahmu dengan memperhatikan ketentuan tata bahasa yang berlaku. Mengirim naskah saat deadline, apalagi lomba yang akan kamu ikut itu merupakan perlombaan daring. Di akhir deadline, jaringan pengiriman akan terganggu karena banyak yang mengirim pula sehingga kamu tidak bisa mengirimkan naskah-naskahmu ke dalam perlombaan yang ingin kamu ikuti. Nah, sahabat pena, ketika mengikuti lomba, kamu harus melakukannya dengan sepenuh hati. Maka, walaupun akhirnya kamu tidak menjadi pemenang, setidaknya kamu akan bangga karena sudah melakukannya. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan share video ini ke teman-temannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.